Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang final project SEO yang sudah saya buat, khususnya menggunakan studi kasus rumah.com ya, by Property Guru. Oke, next. Jadi outline kita sesuai dengan permintaan dari kakak-kakak. Kita ada 6 ya, 6 pembahasan. Ada business background, keyword research, on page, off page, web page, SEO friendly, artikel, dan action, recommendation. Nah, ini mungkin aku melanjutkan dari presentasiku yang pertama ya, Pak Faris. Yang kita ada tugas pertama kali, jadi aku lanjutin aja. Di sini aku memilih rumah.com sebagai properti ya, bisnis properti, karena di antara kompetitor lainnya kayaknya rumah.com tuh yang paling bagus, yang paling sering di ranking 1 gitu ya, di halaman 1. Dan untuk domain authority-nya 68. Nah, ini di sini aku akan jelasin sedikit. Rumah.com adalah situs properti terdepan di Indonesia, tempat terbaik untuk mencari rumah, apartemen, dan properti lain yang siap dijual maupun disewa. Rumah.com memiliki ribuan daftar perumahan baru, baik itu rumah murah atau rumah subsidi, properti residensial atau komersial yang dijual dan disewa. Konsumen bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai properti tersebut, seperti info denah, alamat, foto properti, serta tur virtual. Keberhasilannya ini menjadikan pencarian rumah sebagai proses yang mudah dan transparan bagi semua orang yang terlibat. Di sebelah kiri ada tampilan rumah.com dari versi ini ya, versi mobile. Kita lanjut. Nah, berdasarkan keyword research yang udah aku analisis gitu ya, sesuai dengan permintaan, itu domain authority-nya di bawah 25 dan ada di halaman pertama. Ini aku cari beberapa sih Kak. Di sini kita bisa lihat ya, ada dari holopis.com tentang investasi properti kaum milenial, terus ada real estate juga, jadi pembeli properti potensial. Positif.com, 7 tren bisnis properti masa kini dengan profit menjanjikan, sama derumahproperti.com, pengertian bisnis properti dan keuntungan menjalankannya. Jadi hasil dari analisisku ini sih, di sebelah kiri keywordnya itu ada investasi properti milenial, properti masa kini, properti ideal bagi Gen Z, harga properti saat ini, terus properti itu termasuk apa aja, properti yang menguntungkan, macam-macam produk properti, dan perawatan properti. Oke. Aku puas sih sama yang kiri nih, ya di sorry yang di kanan ya, yang properti kaum milenial, pembeli potensial milenial Gen Z ya. Iya Kak. Ini aku harapin sebenarnya dari keyword research di SERP analisisnya. Bagus sih, bagus. Tapi ada satu nih yang di kiri yang dari rumah properti. Ini Memang ya? DA-nya ada 13, DA-nya 13 kecil ya. Iya. Tapi lihat backlink ada berapa? 7. 7. Kira-kira sanggup nggak nambah 7 backlink? Kayaknya enggak deh. Jadi selain DA, backlink juga harus dilihat di ininya. Jadinya bisa jadi DA itu kecil, tapi bisa bersaing karena didorong backlink. Oh iya Kak, pantesan aku agak curiga sih yang ini di rumah properti itu, karena visitnya 778 ya, beda sama yang sebelah kanan ini. Bisa juga Ya. backlinknya 7, tapi dapatnya dari media gede misalnya. Itu pasti ini sih ngaruh banget. Terus dari keyword ini main keyword ya jadinya ya, masuknya ya. Iya Kak. Kalau properti termasuk apa saja,
Kira-kira kalau nempatin secara natural di kontennya enak nggak? Enggak, enggak sih. Nah iya, jadinya selain intent, dilihat juga keywordnya kira-kira natural atau enggak, enak nempatinnya atau enggak di konten. Kalau aku perhatiin sih di antara ini udah bagus. Tinggal yang properti termasuk apa aja yang aku kurang serak aja. Kalau ini cocoknya di H2 paling. Oke, oke, Kak. Mungkin nanti bisa diperbaikin ya, Kak. Hmm. Kalau yang investasi properti money, properti masa ke ini udah jelas sih intentnya kan. Anggapannya orang nyari investasi properti dan pasti targetnya milenial. Terus properti masa kini orang berarti nyari properti yang zaman now lah ya, nggak yang jadul-jadul. Terus ini juga properti dia bagi Gen Z nih, ini udah bagus banget nih menurut aku nih. Udah jelas intentnya. Orang berarti nyari properti ideal tapi yang pasti Gen Z yang nyari-nyari. Terus properti yang menguntungkan meskipun menguntungkan tuh masih apa ya definisinya ya. Definisinya masih luas sih, masih bisa diperluas sih. Jadi bisa dikelirin lagi menguntungkan tuh dalam segi apa. Iya, Kak. Oke, Macam-macam Kak. properti boleh. Tapi kalau biasanya sih kalau macam-macam nempatinnya enaknya cuma di paragraf 1 sama judul. Kalau di H2 susah, agak susah. Atau enggak misalkan 5 macam-macam produk properti biasanya kan orang listicle artikelnya kalau kayak begini. Oh Kalau iya benar. perawatan properti bisa nggak? Kalau lebih bagus perawatan properti atau cara merawat properti? Itu kemarin sebenarnya ada sih yang waktu Kak Faris bahas pertama kali ya, cara merawat properti. Jadi aku kayak ya udah perawatan properti aja kali ya. Nah, terus propertinya bisa dilihat juga, properti kan ada banyak ya. Misalkan cara merawat rumah susun kayak gitu, terus lebih clear kan intinya kan. Iya, Kak. Jadi kalau bisa, kalau masukanku intinya lebih clear aja. Oke, oke, Kak. Tapi Berarti harus kayak jelas gitu ya. ya sebisa mungkin kalau misalkan kita adik-adik yang kecil, kalau bisa kita ambil keyword yang udah jelas intent nama apanya ya. Udah jelas tujuan orang mencari itu apa. Jadinya nggak abu-abu, kurang abu-abu kayak misalnya macam-macam produk properti nih. Produk properti kan banyak ya. Iya. Kamu bisa cek satu-satu nih di antara produk properti ini ada yang bisa kamu bahas secara khusus kayak gitu Oke. masukannya. Tapi aku puas sih sama ini. Ini harapanku. Iya, soalnya jujur kemarin pas yang tugas pertama aku masih bingung, Kak, gitu. Cuma Hmm. aku ulang lagi ya recordnya itu, record videonya aku nonton, oh kayaknya kayak gini deh, gitu. Soalnya eh, keyword research tuh kadang-kadang orang salahnya cuma ngira kalau ini tuh cuma sekedar volume sama kompetisi. Maksudnya kompetisi SEO-nya nggak gitu. Ingat kalau SEO itu kan yang terpenting adalah cara menaikkan ranking dan sebisa mungkin di halaman 1 atau ranking 1 maksimal minimalnya halaman 1. Kalau kitanya nggak bisa bersaingin di halaman 1 buat apa? Iya, betul. Kayak nilai aja ya orang mungkin ada lah yang berapa orang doang kali yang apa sampai ke page 2. Cuma kan coba berapa persen paling 1% gitu kan. Iya. Terus nanti mereka ngeklik. Biasanya ngeklik paling coba berapa persen doang dari pencari. Terus nanti yang ngeklik dari halaman itu paling coba berapa persen juga. Iya, iya. Oke, Kak. Thank you ya. Terima kasih ya. Ini Cindy. Ya. Mungkin kita lanjut, Kak. Lanjut. Nah, Lanjut, iya. Nah, ini sama seperti yang kemarin sih ke Paris gitu ya. Jadi aku nentuin keyword spesifik dan umum dan ya itu masih kayak main keyword ya tadi ya kayak perumahan, rumah, terus subsidi, perumahan apa ini residence kayak gitu-gitu sih Kak. Mungkin ini nggak terlalu aku bahas banyak gitu ya karena kemarin udah aku presentasiin. Kita next aja. Ini adalah keyword idea. Jadi ada desain rumah minimalis, gambar rumah minimalis, apartemen, model rumah minimalis, gambar rumah, desain rumah, dena rumah, plafon PVC, dan kamar estetik. Ada juga seperti yang kemarin gitu ya, kayak properti perumahan adalah, terus properti perumahan ada kotanya gitu ya, di Tangerang Selatan, dan sebagainya.
Oke, kita next, kita lanjut di on page analysis. Ini belum aku ganti ya. Jadi di sini aku pakai toolsnya itu ini ya, mouse checker itu. Jadi kompetitornya bisa dilihat teman-teman. Di sini pasti ada rumah123.com, Lamudi, OLX, 99.co, rumahtrofit.co.id, sama rumahku.com. Dengan domain authority-nya berapa persen gitu ya. Cuma emang kalau rumah.com dan OLX ini agak bersaing ya, 68 dan 69. Cuma untuk visibility-nya tetap yang paling besar itu rumah.com, seperti itu. Next. Nah, di sini aku mencoba untuk menganalisis title tag dan meta description. Di sini aku ambil dari ini ya, artikel kompetitor. Jadi di sini bisa kita lihat ada title tag-nya yang kurang lebih sama dengan ini ya. Pas kita klik artikelnya itu, dan juga meta tag-nya sini ada beberapa sih, kayak berikut daftar 4 harga persen UPVC terbaru yang bisa digunakan untuk jendela dan pintu. Cek di sini yuk. Jadi mungkin itu ya, title tag dan meta description di artikel rumah123.com, Lamudi, dan 99.co. Gimana? Coba lagi bentar, Cindy. Ya. Aku mau tanya nih. Dari title tag sama meta tag, kamu bisa tebak ke keywordnya apa? Ini sih kayaknya yang artikel rumah123 harga kusen UPVC kayaknya. Oke, lanjut. Kalau yang Lamudi? Lamudi pasti ini ya, desain kitchen set minimalis. Oke, yang 99? 9 rekomendasi perumahan murah Jakarta. Ya, betul. Kita Boleh. bisa nebak keyword tuh kita bisa nebak keyword di konten tuh dari title tag, meta tag, sama paragraf pertama itu cukup. Bahkan ada yang kadang-kadang nunjukin H1 cuma selipin keyword di H1 doang. Jadi bisa dilihat nih dari title tag, meta tagnya kira-kira apa keywordnya. Misalkan kamu kan cari di Google nih keywordnya apa. Terus pas dicekin kontennya, di title tag-nya ada nggak, di meta tag-nya ada nggak, atau mungkin di H1, H2-nya ada nggak. Kamu bisa cekin di situ. Terus liatin deh density-nya berapa. Jadi anggapannya kalau kita misalkan nih kita sama ya, DA sama, backlink sama, terus yang beda kan cuma tinggal konten doang. Ya bisa lihat ya ini paling kualitas kontennya, atau enggak ya density-nya. Meskipun ada beberapa yang bilang density gak ngaruh ya. Kalau aku sih pro ngaruh sih, soalnya aku udah coba sendiri. Selama natural sih, kalau gak natural biasanya di penalti. Oke Kak. Emang ya ini aku ngelihat kayak ini ya, kayak Lamudi ya, lamudi.co.id, emang dia kayak natural gitu sih Kak. Apa mau kita klik aja? Terus satu lagi, ya di title tag-nya ada min Lamudi. Iya. Biasanya kalau di WordPress tuh ada pilihan nampilin brand atau enggak. Misalkan ini kan Lamudi nih, berarti desain kitchen set minimal susu dapur strip Lamudi. Itu emang udah termasuk title min Lamudinya itu. Oh, oke. Iya Kak, emang ya. Aku lihat Kalau ada kayak min, kalau enggak tanda apa tuh, garis tegak gitu biasanya sih. Ya. biasanya keyword tuh di kiri title tag biasanya kalau orang SEO-nya bener ya. Oh, Jadi langsung jadi cukup lihat kiri judul aja, paling kiri judul kira-kira apa. Langsung ketahuan. oke. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini untuk H1, H2, H3 sama ya dari artikel yang tadi. Jadi di sini bisa kita lihat di H1 rumah123.com. Kenapa aku bilang nggak ada? Karena ini udah berdasarkan yang aku kontrol U itu Kak. Karena aku ngelihat rumah 123. Jadi dia ada H1-nya di situ Kak.
Jadi kan dalam websitenya itu dia kayak banyak tuh rumah123.com, rumah123.com. Jadi H1-nya itu dia nggak pakai. Jadi dia alihin ke H2 gitu. Aku udah coba cari sih, tapi emang nggak ada H1-nya. Nah, jadi untuk H2-nya bisa kita lihat di sini apa namanya kayak subheading ya, subheading, dan di 99.co juga H2-nya cuma satu, perumahan murah di Jakarta, sama ini H3-nya. H3-nya sama sih. Yang di apa nih Kak? lamudi.co.id ini aku tulis internal karena ini apa namanya ngelink, internal link gitu. Jadi dia tulisan di H3 itu ada judulnya itu dia kayak langsung ngelink gitu sih Kak ke website ke artikel lain kayak gitu. Oke. Dan Eh, aku boleh komen kah? iya boleh boleh Kak. Menurut kamu boleh nggak ada satu? Menurut aku sih nggak boleh sih. Iya. Sebenarnya nggak ada satu itu pun nggak apa-apa. Tapi sebaiknya Hmm. memang ada. Kadang-kadang orang membingungkan H1 sama titel. Ayo, apa bedanya H1 sama titel? Itu aku juga masih bingung sih Kak sebenarnya. Sebenarnya titel, ingat lagi, kalau titel itu misalkan kita nyari nih, misalkan cara apa? Cara membangun rumah. Nanti kan kelihatan tuh di Google tuh, yang atas titel, bawahnya meta description, ingat nggak? Iya. Oh, Nah, itu titel namanya. Kalau A1 itu judul yang ada di kontennya, bukan judul yang ada di hasil pencarian Google. oh iya. Iya iya Nah, iya. jadi H1 sama titel tuh nggak apa-apa kalau sama. Beda juga nggak apa-apa. Soalnya kalau di A1 nggak ada saran kalau keywordnya harus di sebelah kiri. Harus paling kiri nggak ada. Kalau A1 bebas. Dan nggak ada batasan 60 karakter juga. Itu yang membedakan. Oh, oke Kalau oke titel oke. tag dia ada maksimal 60 kan. Kalau Iya A1 enam. batasannya. Kalau A1 nggak ada. Makanya biasanya orang manfaatin mau judul semenarik mungkin tuh di A1. Hmm, oke oke Kak. Disebut title tag juga harus menarik dong. Tapi bedanya Iya kan sih. titel kan lebih dibatasin kan sama ada aturan juga. Kalau A1 lebih free. Oh Jadi iya. biasanya sih ada beberapa yang pakai A1 cuma untuk nempatin keyword aja. Soalnya itu kan sinyal juga buat Google. Ngaruh loh ke ranking ini A1. Makanya sayang-sayang kalau nggak dimanfaatkan. Hmm, jadi intinya harus ada ya Kak Sebaiknya. sebaiknya. Kalau H2 nih misalnya Nah kayak tapi gimana tuh Kak? Tapi gimana kayak case-nya tadi yang aku jelasin. Dia kan rumah 123. Di sininya ada H1-nya nih. Nah itu tetap bisa ya harusnya ya masukin H1. nggak apa-apa. Bisa aja kalau orangnya mau. Iya sih. Terus satu lagi, ini kan kemarin Kak Iga ngasih soal HTTPS nggak di teknikal? Oh, kayaknya ngasih Itu deh Kak. termasuk on page loh. Itu termasuk on page juga. Nih lihat nih juga nih lihat ada HTTPS kan. Gimana Kak? Jadi kalau di SEO HTTP sama HTTPS itu ngaruh ranking. Hmm, Website yang HTTPS itu lebih berpeluang ranking lebih besar daripada HTTP doang. iya. Soalnya kalau HTTP juga sekarang kayak nggak bisa deh Kak. Di Google itu harus yang pakai apa sih Google kemarin tuh. Ya HTTPS soalnya lebih aman ngaruh ranking. Itu termasuk penilaian on page juga. Iya. Karena aku kasih Tadi ke aku mau jelasin sih ini Kak lebih sebenarnya. ini Cuma ini lebih lupa. teknikal sih. Lebih ke teknikal sih. Tapi jangan lupa ya HTTPS ini penting juga meskipun katanya receh sih. Iya. Iya Tapi betul Kak. secara on page sama pentingnya dengan loading speed. Nah, Terus nanti aku bahas hmm, loading speed. terus di H2 juga tuh kelihatan kan nih juga di keywordnya tuh kusen UPVC, kelebihan kekurangan kusen UPVC itu keyword itu. Tapi secara natural aja kan. Iya. Hmm. Jadi dari editor dia juga H2-nya itu ngaruh banget. H2, H1, H3 harus dimanfaatkan sebisa mungkin. Oke, oke. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, kalau ini aku ambilnya dari kita buka websitenya
rumah.com, rumah123.com, sama rumahtrofit.co.id. Kayak kita buka, nanti kan di situ ada tuh Kak kayak beli atau disewa gitu ya. Nah, itu aku masukin apa namanya? Keywordnya itu rumah milenial di pencariannya itu. Dan ini aku ini sih apa namanya kayak mencoba gitu ya. Di sini aku kasih tanda merah yang melebihi karakternya, termasuk rumah.com ternyata title tag-nya lebih dari 60 gitu. Terus metanya udah oke lah metanya. Terus keywordnya sih yang aku ambil ada dua ya. Ada rumah milenial sama perumahan. Sama ada satunya dia kayaknya ada deh kemarin. Cuman aku lupa ya. Mungkin belum keganti Kak. Jadi ada H2-nya 3, H3 14, H4 5, H5 10, H6 nggak ada. Sama image-nya 38. Dan sama untuk rumah123.com, rumah milenial, keywordnya, meta description-nya lebih dari 155, sama dia tadi ya, rumah 123 nggak ada H1, cuma dia pakai H2-nya 4, H3 17, H4 0, H5 0, H6 0. Image-nya ada 24, dan rumah profit title tag-nya udah aman, 31 karakter, meta description yang melebihi 155, dan keywordnya sama, rumah milenial, ada 16, dan H1-nya 1, H2 1, H3 3, dan tidak pakai H4, H5, H6, karena emang jarang ya kayaknya. Cuma Ya. rumah.com doang nih yang banyak. Tapi berarti sarannya apa yang bisa, dari data ini kira-kira saran apa yang bisa dikasih? Sarannya untuk rumah.com pasti ini sih Kak, title tag-nya ya, biar apa tidak melebihi dari 60, karena itu ngaruh kan tadi ya ke ranking, dan juga apa ya, ini kali ya keywordnya mungkin harus lebih diperbanyak kali Kak, supaya supaya apa ya, supaya ini sih, supaya ya sebenarnya ini aku agak rancu juga sih Kak, karena kan ini aku carinya itu di ini ya, kayak ibaratnya di Tokopedia tuh, di search-nya Tokopedia gitu. Jadi emang apa keywordnya itu kan biasanya ngaruh dari judulnya ya, judul si tipe-tipe rumahnya atau rumahnya di Bekasi, rumah apa itu kan ngaruh ya. Jadi ya itu sih Kak, apa namanya kayak rumah milenialnya itu nggak terlalu banyak dipakai. Jadi dia kayak rumah daerah apa kayak gitu sih Kak kalau di rumah.com. Sama sih di rumah-rumah lainnya juga rumah 3 sama rumah profit kayak gitu. Oke, Jadi bagus. eh, mm-mm. Untuk rumah.com juga satunya harus sih kalau perlu dipakai gitu ya. Karena menurut aku rumah.com tuh udah sebenarnya udah bagus gitu ya secara websitenya, cuman harus lebih teroptimasi SEO-nya kayak gitu. Dan untuk rumah 123 sama rumah profit meta description-nya lebih diperhatiin lagi sih gitu. Ya, ya kalau bisa jangan lebih dari 155 karakter. Dan itu tadi rumah123.com, satunya juga perlu ada. Ya harus disisipin aja sih kayaknya. Karena tadi Kak Faris bilang gitu ya, title tag sama H1 sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau sama gitu. Jadi harus diperbaiki juga. Dan rumah profit juga sih sama sih Kak, kurang lebih kayak gitu sih insight-nya. Oke, bagus kok, bagus. Nah, cuman aku ada pertanyaan Untuk, sih Kak gini. Di sini kan aku cantumin image ya. hmm, Jujur aku ini masukin image-nya itu berdasarkan di Ctrl U itu, terus aku Ctrl F gitu ya. Aku cari uh, keywordnya itu ini ya, carinya itu JPG gitu Kak. JPG itu ada berapa, jadi aku masukin di situ. Tapi sebenarnya analisisnya itu seperti apa Kak? Soalnya aku juga, itu kan aku search-nya itu cuma JPG kan. Mungkin aja ada yang PNG gitu. Aku ngeliat juga ada PNG juga gitu. Jadi apakah JPG dan PNG digabung gitu, jadi total image atau gimana Kak? Kalau secara analisis image-nya. sebenarnya kalau gambar itu kan memuat dua ya. Ada yang untuk
user experience. Ya Mm-mm. kali kan orang kayak baca tulisan doang nggak ada gambarnya kayak kurang gitu kan. Iya. Satu lagi size-nya. Hmm. Jadi pas di image dicek juga size-nya berapa kilobyte atau berapa megabyte. Soalnya ingat baliknya ke loading speed nanti. Makin gede ukurannya kan bikin lemot ininya kan speednya. Iya. Nah, Harus jadi bisa dicek dikompres dulu berarti ya. dikompres dulu selalu tuh wajib. Hmm. Jadi berarti gimana tuh Kak? Jadi analisanya bisa dicek nih gambar nih kira-kira ada berapa kan atau enggak. Kalau memang enggak dikontrol, lihat aja secara kasat mata. Gambarnya yang mana aja kira-kira di website itu. Terus save in, terus di save, dicekin. Kira-kira oh dia pakai gambarnya nggak dikompres nih. Misalkan gambar 1 megabyte agak gede kan, Iya. harusnya dikompres. Nah itu aja analisanya. Berarti untuk gambar itu di artikelnya doang gitu ya Kak? Kadang kan suka ada ya kayak iklannya gitu. Nah, Terus kalau juga itu di beda sih. bawah-bawahnya juga suka ada gambar. Nah itu dihitung atau enggak Kak? Boleh-boleh aja sih dihitung. Jadi bisa dilihat juga nih dia ngaruh ke loading speed atau enggak. Kalau ngaruh ya harus dihilangin. Soalnya bikin ngaruh ke SEO kalau loading speed makin lambat, makin jelek rankingnya. Oke oke Kak. Soalnya aku belum tahu. Kalau image kan perlunya adalah ada 2 tujuan yang harus diperhatikan. Ada yang untuk user experience, biar lebih ini. Bahkan kadang-kadang kita bisa nyelipin video juga loh di blognya, asal nggak berat aja. Atau nggak di-embed, kayak media-media biasanya nge-embed Twitter kan. Iya. Kayak gitu. Itu nggak Oke. apa-apa, asal nggak berat aja. Kalau berat sebaiknya jangan. Iya iya. Mungkin itu nanti akan aku bahas juga sih Kak di slide selanjutnya kali ya. Oke, apa lanjut aja dulu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuma keywordnya kita ganti gitu ya. Tadi rumah milenial, sekarang rumah Bandung. Nah, di rumah Bandung ini sama ya kayaknya sejauh ini tetap rumah.com kayaknya ada bermasalah dia sama title tag-nya. Selalu lebih dari 60 dan untuk apa kompetitornya sih masih oke sih, masih nggak lebih dari apa maksimal kayak gitu dari Titoltech dan Metadesk dari Lamudi dan 99.co. Nah, cuman di sini rumah.com kayaknya udah ada menunjukkan sedikit perubahan gitu ya. Jadi dia H1-nya udah ada sekarang, H2-nya ada 3, H3-nya ada 40, dan H4, H5, H6 dia nggak pakai. Sama juga dengan Lamudi dan 99.co, H1-nya ada, H2-nya di Lamudi ini agak banyak ya, 37, karena mungkin di pencarian dia tuh apa namanya Kak, misalkan kita rumah Bandung. Nah, dia di setiap rumahnya itu produk rumahnya dia kayak tulis rumah Bandung apa jadi kayak lebih banyak gitu haduan. Nah kalau untuk 99.co ada satu doang, tiganya 3 dan ya mungkin itu sih Kak analisis dari aku gitu ya. Secara apa pencarian di websitenya rumah.com, Lamudi dan 99.co. Oke? Itu metadesnya 210 karakter nggak dimerahin. Iya lupa. Lupa Kak. Nah, nggak apa. Pengingat aja pengingat. Iya, iya, iya. Oh iya, aku juga nggak ngeh lagi. Iya, itu 210 sih, Kak. Kemarin aku kayak kaget gitu. Kata aku, loh kok ini kayak banyak banget gitu. Ya nggak Ya, apa-apa sih. Tapi nanti kan bakal kegedean kan di ininya. iya. Biasanya kalau Metades ini kan rumah plus Bandung kan ini kan. Ini biasanya Mm, sih yang ngurus ini kan bukan konten blog. Ini yang ngurus biasanya orang produk sama orang iya, Kak. orang UX Oh, pasti. oh. Soalnya ini bukan artikel kan tadi aku bilang Nah, ya. ya, jadi nggak apa-apa. Oke. Udah jelas juga internnya aku orang nyari rumah di Bandung. Iya, Ya, Kak. lanjut ya, lanjut. Lanjut. Iya. Nih, terkait eh, seperti Kak Faris yang udah ajarin juga gitu ya. Aku coba cari gitu permasalahan di rumah.com tuh apa sih gitu. Untungnya di Broken sama blognya nggak ada ya Kak, masih aman. Cuman
redirect-nya ini ada 84 dan SEO isunya itu ada berapa nih? 66 ya. Jadi yang pertama itu nggak ada H1-nya, tadi kita bahas, terus juga title tag-nya terlalu panjang, dan 64 halaman lainnya itu title tag-nya terlalu pendek. Kayak gitu sih, Kak. Ini nggak aku view details ya, karena menghemat apa ya, menghemat waktu kali ya, Kak. Jadi itu sih kayak page-nya di rumah.com yang harus diperbaiki juga. Mungkin diupdate kali ya, Kak, nanti gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk top SEO page-nya, ini masih sama kayak yang kemarin gitu ya. Top page-nya dari rumah.com itu dengan visit-visit yang banyak, dan juga ini juga backlink-nya juga banyak ya di situs jual beli rumah. Itu ada 5.817 backlinks. Oke, mungkin kita next aja, Kak. Nah, kita lanjut ke off page gitu. Off page sama ya di sini, kalau off page biasanya identik dengan backlink. Jadi di rumah.com ini ada, kalau sekarang itu ada totalnya 24 jutaan Kak backlinknya di rumah.com. Kemarin belum aku sempat perbaruin. Jadi kita next. Di sini ada backlink rumah.com yang udah aku perbaruin. Ada ini ya, banyak ya, kayak apa, dari apple.com, terus juga apa, WordPress juga ada, sama medium.com juga itu masuk, Today Line Me, sama businessinsider.com. Jadi di sini juga ada. Bentar, Gimana Kak? balik bentar. Balik. Ya, balik bentar tadi. Kan ada backlink. Mm-mm. Terus ada referring domain kan. Ya. Kalau Google, dia tuh ngelihatnya satu mau backlinknya itu ada 1.000, tapi cuma dari satu domain, yang itu untuk satu. Oh gitu. Jadi nggak cuma sekedar backlink aja penting, jumlah referring domainnya juga penting. Soalnya satu domain tuh satu nilai. Mau dia ada 1.000.000 backlink, tapi dari website yang sama, Google tetap hitungnya satu. Jadi Iya, iya. jangan lupa, selain backlink, jangan lupa referring domainnya juga dihitung. Jadi Misalkan backlinknya ada 20 juta, tapi referring domainnya cuma satu, ya sama aja. iya sih. Jadi ada dua termasuk. Berarti kayak referring domain itu kayak yang nge-link ke websitenya gitu Kak, buat Iya, masuk ke website tiap kita. domain ya, tiap domainnya misalkan ada a.com, terus b.com, c.com, satu kan, berarti ada 3 referring domain tuh. Backlinknya juga 3. Tapi kalau misalkan ABC-nya, misalkan A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2, referring domainnya 3, tapi backlinknya 6. Oke Kak. Baru paham soalnya. Nah, satu domain satu. Satu domain satu. Iya, satu. Jadi kalau nanti lagi outreach atau beli backlink, cukup beli satu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi satu domain satu, nggak perlu satu domain beli 3 artikel, nggak perlu. Oh gitu. Berarti kayak intinya kita mau beli backlink ke misalkan ya Kak, kompas.com misalkan. Iya, satu aja. Berarti satu domain ya? Nah, kalau bisa satu domain aja, terus cari lagi yang lain, biar DA-nya naik lama-lama. Kecuali kalian mau naikin PA ya, beda lagi. Nah, cuma aku mau nanya nih Kak. Nah, itu kan tadi Kak Faris bilang gitu kan, kita beli kompas.com satu domain. Nah, cuman kadang iklannya itu muncul di beberapa artikelnya Kompas. Nah, itu hitungannya gimana tuh? Advertorial ya. Cuma Ada backlink tetap satu. oh, gitu. Oke, Kak. Misalnya kayak ini, Kak Iga kemarin ngasih tahu nggak ya referring domain? Harusnya ngasih tahu sih. Aku Kita masuk ke nggak denger deh. Kayaknya nggak dikasih tahu deh, Kak. Aduh, Oke. baru tahu makanya. Lanjut. Oke. Ini backlinknya yang tadi aku sebutin ya, ada beberapa domain authority-nya si backlink itu cukup gede ya di rumah.com, karena aku baru sadar juga Kak, rumah.com ini kayaknya dari Singapura ya. Kayaknya dari punya luar gitu ya. Perusahaan punya luar, terus jadi dia bangun juga di Indo gitu.
Jadi ya backlink-nya agak banyak dan backlink-nya ini rata-rata banyak juga website dari luar negeri gitu. Kayak waktu itu aku pernah nemuin kayak dari Harvard kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi emang domainnya gede gitu. Terus ini anchor text-nya juga standar sih ya. Paling ini cek 5 hal ini sebelum memilih jasa kontrakan kayaknya. Jadi sebenarnya aku pengen tanya juga kalau anchor text itu kita yang tentuin anchor text-nya atau dari si backlink sananya Kak yang nentuin? Tergantung negosiasinya aja. Oh gitu. Biasanya sih kalau beli-beli di tempat gini mah, ini mah beli backlink biasanya. Oh beli ya? Ini beli. Kita nentuin aja. Biasanya kita beli, kita minta backlink, terus kita refer aja anchor text-nya mau kayak gimana. Terus arahnya ke artikel atau langsung homepage website-nya aja. Oh gitu. Tapi lihat nih, ada yang skor 50, ini harus dihindarin. Nah itu kenapa tuh Kak? Kemarin Kak Faris belum jawab pertanyaanku sih. Spam store itu naruh kemana Kak? Oh, ngaruh ke penalti Google. Makin gede skornya, makin berpotensi kena penalti. Makanya cari backlink tuh yang ini 5, 9, 1 bahkan kalau bisa nih. Yang 1 ini paling bagus. 1, Nah itu 1. biasanya naruh kemana sih Kak? Maksudnya website si domain backlink-nya itu atau backlink kita nggak bagus atau gimana Kak? Dia backlink yang bagus tuh yang spam skornya paling kecil. Nah iya maksudnya kok dia Hmm. ada yang kecil, ada yang gede gitu. Nah itu dilihatnya dari mana tuh Kak? Persenan. Biasanya kan kemarin aku kasih website kan cara ngecek DAPA kan sama spam score kan. Ah, ah. Nah, biasanya sih website yang udah usang sih, yang spam score tinggi. Jadi website itu Udah jarang. udah nggak pernah aktif lagi. Aku Hmm, punya, timku punya website udah 2 tahun nggak dikelola, spam score udah 7%. Jadi emang harus oh website berarti ngaruh ya? ngaruh ya, keaktifan ngaruh biasanya. Oke, oke. Sama ini juga, Berarti aku baru mungkin dapat gimana toxic Kak? backlink juga, dapat toxic backlink juga mungkin dia dari tempat lain. Iya. Jadi kalau bisa cari website lihat yang sound score juga, kalau nggak keaktifannya juga dalam dalam bikin konten. Makin sering makin aktif makin aman. Oh, oke oke Kak. Ini insight baru juga sih. Cek juga nih Jadi MNF, terus dicek juga nih di domain authority-nya kan, kamu bisa cek juga kan berapa volumenya atau hmm, trafficnya kan. Kadang-kadang ada tuh yang domain authority gede tapi dia nggak punya traffic. Itu namanya apa? Di homepage pasti gede tapi diajarin. aduh apa ya? Nggak punya traffic. Iya, domain authority-nya boleh 80 70, tapi dia nggak traffic sama sekali. Apa ya Kak? Itu namanya PBN. Oh PBN. Hmm. Jadinya di situ saya memang untuk buat backlink aja, nggak ada yang lain. Oh oke oke oke. Kirain ini ya ada berarti dia kalau buat backlink doang tapi dia tetap konten gitu Kak. Bikin konten juga ya Kan tetap ya. kontenin ya, cuma ngasih yang konteks terus saran ke ini situsnya, gitu aja. Hmm. Kayak Jadi review gitu nggak sih jatuhnya? iya kayak review bener. Nah, boleh nge-review boleh, bikin konten biasa juga boleh. Oke oke Kak. Lanjut ya, lanjut. Lanjut lanjut. Nah ini sama sih mungkin apa namanya kayak totalnya aja kali ya. Vortexnya, backlinks-nya berapa, sama tren harga rumah, min page, screenshot kayak gitu sih Kak. Mungkin nggak terlalu aku jelasin banyak. Oke, next ini sama kayak yang kemarin juga yang aku sebut itu ada spam score-nya ya tadi sebesar 50% sampai 59%. Mungkin ini harus ditingkatin juga ya dari rumah.com-nya gitu. Terus lebih pinter lagi kali ya milih-milih backlink. Sama DA-nya juga, DA backlink-nya menurut aku udah bagus sih gitu ya 100 sampai 81. Maksudnya tinggi-tinggi gitu Kak. Sama PA-nya ya, Bukan modal itu. Biasanya ah harganya jutaan. Biasanya jutaan, ada yang 150 tuh biasanya harganya puluhan juta atau belasan. iya mungkin itu sih Kak, karena yang tadi aku bilang kan, si Roma.com ini kayaknya dari perusahaan luar gitu ya, dan dia kayak pengen apa ya terus di atas gitu ya.
Jadi ya mungkin itu salah satu caranya Kak, beli backlink yang gede-gede DA-nya. Kekuatan modal atau enggak Cuman advertorial. Kalau di media jatuhnya white hat, jadinya advertorial. oh gitu ya. Apa-apa, bukan gray hat, kecuali kalau di PBN. Kalau di PBN gray hat masuknya. Iya, cuman PA-nya kayaknya masih nggak terlalu besar ya Kak dari DA-nya. Kayak Gak gitu sih. apa-apa. Orang kan kita butuh DA juga kok. Yang paling penting lebih besar dari kita buat naikin. Lanjut. Iya, iya. Oke, next. Ini mungkin backlink opportunity-nya. Ini aku ambil dari kompetitor-kompetitornya ya gitu. Roma123.com backlink di mana, lamudi.co.id backlink di mana. Mungkin ini bisa ya kita sisipin juga sih. Atau mungkin ya apa ya, bisa ini sih Kak, kita cari backlink yang lebih baik juga sih. Aku takutnya ini kan, kita sama-sama backlink gitu ya, rumah123.com sama rumah.com itu ada di backlink yang sama atau domain yang sama, ya aku nggak tahu sih, mungkin ada berpengaruh juga sih kayak Ya, persaingan nggak apa-apa kompetitor sih. di situ ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, masih aman berarti Kak. Nggak apa-apa. Itu kan terserah yang punya webnya mau ngasih ke siapa. Iya ya, berarti aman berarti ya Kak, kalau misalkan beda-beda kompetitor di satu backlink gitu. Aman. Aman ya. Oke. Masalah. Tergantung yang mau ngasih aja. Iya, tergantung duitnya juga mungkin Kak. Iya, kekuatan modal aja. Ya, ini sama ya, kayak tadi, cuman ini dari kompetitornya OLX sama 99.co, backlinknya ada di mana gitu. Ini aku termasuk apresiasi juga sama 99.co karena apa backlink di YouTube dan menurut aku penting juga sih Kak, apa namanya kita iklan, bukan iklan ya jatuhnya, kayak apa sih promosiin di YouTube itu juga penting sih karena zaman sekarang kan YouTube ya lebih bagus gitu ya, lebih banyak dilihat kayak gitu. Oke, next kita masuk ke page speed. Nah, di sini aku apa namanya Kak udah search di menggunakan ini ya toolsnya itu page speed insight dari Google. Nah, itu aku cari rumah.com. Nah, di sini desktopnya sebenarnya sih tadi pagi sebelum presentasi aku cek lagi dia menurun sih Kak. Ini kan 65% ya performance-nya. Tadi pagi aku cek 44. Jadi mungkin itu aku kurang tahu ya pengaruhnya di mana. Mungkin banyak juga kali yang apa yang klik gitu atau buka. Jadi emang ini sih. Jadi aku mau jelasin dikit gitu ya terkait LCP, FCP yang di sebelah kiri ini yang ada indikatornya hijau, kuning, merah. Jadi kalau LCP itu dia ini ya kayak apa sih? eh, Melaporkan waktu render dari gambar atau blok teks terbesar yang terlihat dalam area pandang. Nah, itu kayak apa saat halaman pertama kali dimuat gitu, Kak. Jadi LCP itu seperti itu sih, Kak. Kalau first contentful paint itu kayak mengukur waktu mulai dari saat halaman dimuat sehingga saat bagaimana konten halaman itu ditampilkan. Jadi di sini kelihatan banget kayak kuning-kuningnya gitu ya. Dia kayak mungkin standar sih kayak gitu. Ya lebih bagus sih hijau gitu ya Kak. Sama itu juga input delaynya udah bagus sih hijau semua. Terus untuk interaction dia masih kurang bagus juga ya, masih di kuning-kuning dan kumulatif layout shift itu ini sih kayak skor pergeseran tata letak terbesar untuk setiap perubahan tata letak. Jadi mungkin kayak ini kali ya penggabungan gitu ya dari seluruhan apa namanya tampilan webnya gitu saat kita klik pertama kali. Dan udah oke sih warnanya hijau juga sama time to first byte. Nah, itu kayak mengukur waktu antara permintaan sumber daya dan saat byte pertama respon dimulai kayak gitu Kak. Ya secara keseluruhan dari analisaku ini di sebelah kanan ada websitenya si rumah.com gitu ya. Jadi
masih perlu ini sih Kak, masih perlu ditingkatkan sih secara loading speed loading speednya gitu ya dari desktopnya. Dan kita lanjut ke ini mobile, sama mobilenya juga kayaknya kurang bagus performanya karena aku juga coba di Google ya, coba di Google HP di Android itu emang agak lemot dikit sih. Jadi emang perlu ini. Makanya di sini kita lihat interaction to next pane-nya itu tuh kayak merah dan emang kayaknya kurang banget gitu. Pas kita mau interaksi itu loadingnya agak lama sih. Cuman kalau secara kayak kumulatif layout shift-nya itu kayaknya dia bagus sih sama input delay-nya itu tetap bagus. Jadi mungkin ini harus ditingkatin juga kali ya Kak. Mungkin seperti itu sih Kak. Nah, ini sama yang tadi aku jelasin ya. Lanjut Jadi nggak lanjut usah lanjutin aja. ya. Jadi aku nggak usah jelasin lagi. Nah, kita lanjut ke internal linking. Di sini aku ambil contoh-contoh aja sih Kak. Beberapa websitenya si rumah.com artikelnya. Jadi ini ada Hunian Type Studio. Ini kalau kita klik dia langsung ngelink ke website artikelnya dia yang lain. Terus sama ini surat pesanan. Sama ini juga apartemen 2 kamar ini pilihannya untuk Anda. Jadi pas kita klik itu langsung muncul pencarian apa produk-produk apartemennya dia tuh yang cocok gitu ya, yang 2 kamar kayak gitu sih Kak. Jadi menurut aku penting juga sih internal link ini supaya biar ini sih biar bagus gitu ya, biar apa namanya eh ningkatin juga view-nya dari artikel yang lain gitu, kayak ngebantu juga sih kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang sih sama Kak Faris. Jadi di rumah.com itu dia ada model kayak gini sih Kak. Aku nggak tahu ini bukan iklan ya, bukan iklan. Cuman dia kayak ada fiturnya mungkin ya. Kayak dibuat sedemikian rupa desainnya. Jadi ini kalau kita klik, nah itu sama tuh Kak. Kayak tadi ngelink ke internal linknya gitu. Nah, terus juga di sini ada juga YouTube-nya. Itu aku searching apa? Aku lihat di satu artikel itu Kak, aku scroll ke bawah. Nah, itu ada nih kayak gini nih YouTube-nya di tengah-tengah artikelnya itu ya. Berarti kata aku ini lumayan bagus juga sih apa promosinya gitu ya. Langsung ke YouTube dan bagus juga gitu kayak rekomendasi model rumah sederhana tapi indah. Ini luar biasa sih kayak internal link-nya gitu. Oke, next. Nah, ini aku bahas juga. Ini mungkin masuk ke off page gitu ya, terkait gambar. Terkadang gambar itu kita apa ya? Tadi Kak Faris juga ada singgung, terlalu besar itu menyebabkan loading speed-nya kelamaan dan juga kita harus kompres gambar itu. Tapi yang nggak kalah penting juga dan aku juga sebagai pengguna Kompasiana gitu ya. Ini termasuk penting juga sih Kak. Jadi di gambar ini harus ada deskripsinya yang mendeskripsikan itu apa dan juga sumbernya dari foto tersebut. Jadi emang ini penting sih. Karena aku lihat juga beberapa website kadang ada gambarnya doang gitu, nggak menjelaskan ini apa gitu. Padahal ini termasuknya alt text ya Kak, jatuhnya ya. Jadi itu Satu lagi, apa Kak? kadang-kadang orang main ambil gambar dari Google Gambar padahal ada copyright-nya. Ya Harusnya mungkin cari itu di harusnya cari-cari di tempat. Padahal Pinterest pun bayar loh ini. Kecuali dia beneran bayar ya. iya bayar sih Pinterest. Kalau mau di situs-situs penyedia gambar kayak Pixabay, FreePik, Oh, Envato, kayak begitu. Ini situs penyedia gambar Unsplash, gitu banyak. Jadi nggak hanya soal user experience, kita juga harus status pun juga. Jangan ambil barang yang ada hak ciptanya. iya. Jadi itu sih Kak, emang Nah, penting juga ya. Apa tadi juga hak cipta gitu. itu tanggung jawab kita juga loh sebagai orang SEO. Hmm, Jadi nggak cuma sekedar alt text. Kalau alt text sebenarnya kan kayak deskripsi gambarnya. iya, deskripsi gambar. Cuma kadang sumbernya itu ya Kak, yang masih agak rancu ya. Sebenarnya paling captionnya ditempatin. Oke, Jadi itu lanjut. sih. Kita lanjut. Nah ini friendly URL. Nah di sini aku udah kayak screenshotin gitu ya. Menurut aku dari apa gambar-gambar ini ya menurut aku emang kayaknya masih kurang ya. URL friendly-nya tuh di rumah.com masih kurang karena ya ini sih ada angka ya pertama
Aku nggak tahu angka ini maksudnya apa. Mungkin ya bisa jadi kayak penanda gitu kali ya Kak, penanda artikel kita udah bikin berapa atau mungkin apa sih namanya nomor-nomor artikel ya. Aku juga kurang paham. Tapi kayaknya lebih bagus sih diganti aja gitu ya sama kata-kata tulisan gitu. Karena kita ya tadi yang aku bilang kita angka ini nggak tahu gitu. Angka ini nggak tahu apa maksudnya. Cuma kalau dari apa kita cari properti, nah ini bagus sih kayak cuma rumah.com/referensi properti, rumah.com/properti dijual. Ini udah bagus sih menurut aku. Sama kalau misalkan kita searching nih Kak, ini aku ambil dari apa namanya? Dari keywordnya itu rumah Tasikmalaya atau enggak kita tulis Tasikmalaya aja lokasinya. Nah ini keluarnya kayak gini. Properti dijual tanda tanya free text sama dengan Tasikmalaya. Jadi ya itu sih Kak. Apa mungkin ini harus Maaf Kak diperbaiki. Faris, Kak Cindy maaf. Untuk waktunya tolong dipersingkat ya, mungkin jam 11 apa diselesaikan ya, soalnya masih ada Kak Riko nih yang belum presentasi gitu sih. Mungkin bisa dipersingkat action recommendation-nya Kayak ininya bagaimana kali gitu ya, sih. kayak simpulan mungkin ya, atau ada intinya Iya. mungkin Ya. dari kasih. Jadi ya itu sih Kak. Kalau menurut aku dari URL ini kurang sih apa di kompetitornya ya. Kayak masih lebih bagus sih di Lamudi sih kalau menurut aku ya daripada tadi rumah.com sama rumah123.com. Oke, ini lebih ke web page-nya. Aku cuma kayak ngasih tunjuk konten pilarnya aja. Jadi konten pilarnya ya seperti ini, header-nya di atas sama footer-nya untuk rumah.com. Di sini rumah123.com kayak lebih apa ya, lebih bagus ya kayak mirip-mirip tiket.com untuk header-nya dan juga Lamudi ini kayak benar-benar friendly banget gitu ya. Nah, bagus sih menurut aku. Dan dia di footer-nya itu kayak banyak ininya, service-nya seperti itu. Oke, ini SEO friendly artikel. Ya, ini mungkin karena mempersingkat waktu gitu ya. Mungkin nanti aja kita bahas. Nah, ini action recommendation. Menurut aku ya tadi rekomennya itu sih Kak. Title tag-nya nggak lebih dari 60 karakter. Terus kita harus meningkatkan page speed gitu ya, loading speed khususnya di mobile. Tapi desktop juga kita perlu perbaikin sama URL-nya harus agak friendly dikit gitu ya, nggak perlu ada angka atau HTML gitu yang nggak penting. Sama menurut aku menyediakan fitur live chat untuk kepuasan pelanggan yang lebih baik. Dan kalau menurut aku nilai plusnya ada keyword yang sudah variatif dan secara value content layak menjadi rank 1 sampai 10 dibandingkan kompetitor. Karena emang itu sih Kak, aku sering melihat apa rank 1 ya di rumah.com kayak gitu. Maksudnya rumah.com itu selalu menjadi rank 1, khususnya buat membahas perumahan atau rumah. Dan juga caption di image juga sudah menjelaskan deskripsi dan sumber, sama detail produk dan deskripsi sudah bagus, kalau menurut aku gitu. Ini itu aja sih Kak. Thank you banget ya atas apa namanya presentasi aku hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ya karena aku juga masih banyak belajar gitu ya Kak. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sih presentasinya. Aku puas kok. Saya ekspektasi. Lanjut Oke, ke ya. oke, thank you guys, ya Cindy, well done. You did a great job. Kalau gitu kita lanjut nih ke Kak Riko untuk presentasi Kak Riko. Silakan Kak Riko. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Silakan Mas Riko. Oke, langsung aja Kak ya. Halo, suara saya. Dengar Kak. Oke. Oke, ini dari saya, ceritanya saya CEO expert gitu. Ini outline-nya. Yang pertama kita akan bahas profilnya, kemudian keyword research-nya, on-page analysis-nya, off-page-nya, terus web page optimization
optimization-nya, kemudian action dan recommendation. Kita dari profile dulu, terus ceritanya ini baru dibangun ini tahun 2022, awalnya dari blog biasa, kemudian menjadi sebuah organisasi yang bentuknya koperasi. Fokusnya dari web ini terkait renewable energy, kemudian produk kita itu ada yang berhubungan sama renewable energy juga, solar panel, baterai, SCC, inverter, dan lain-lain, banyak. Kemudian partner kita biasanya Pertamina, Antim gitu ya. Jadi ya saya ini aja nama-namanya. Saya ganti sedikit. Terus proyek kita itu udah pernah di Papua, terus di Kalimantan, di daerah-daerah 3T, remote area. Terus kita pernah mendapatkan penghargaan perusahaan terhijau di Indonesia. Nah, jadi ceritanya kita mau bikin website nih. Kita udah keren banget ini, tapi nggak punya website. Nah, jadi ini keyword research-nya. Kumpulan dari keyword research ini kita melihat ada ide-ide apa aja, volumenya, user intent-nya, terus progress-nya, hasil RP-nya bagaimana, terus DA-nya bagaimana, kayak gitu. Kita masuk pertama ide-idenya itu ada banyak banget. Kalau kita lihat dari Google ada perubahan energi terjadi pada panel surya, jadi saya menggarisbawahi lebih ke panel suryanya gitu. Terus apa yang kamu ketahui tentang panel surya dan lain sebagainya sampai ke bagaimana cara panel surya secara sederhana seperti itu. Kemudian untuk volume dari keywordnya itu saya melihat sun ini dia tinggi, tapi dia kan cuma satu kata gitu. Kemudian disusul sama panel surya ada 2 kata, dan yang paling panjang itu ada energi alternatif, terus sumber energi alternatif kayak gitu. Terus ada harga mesin cuci, apa hubungannya ya? Mungkin dari renewable energy kali ya mesin cucinya. Kemudian apa namanya website-website yang mengulas terkait panel surya itu ada Sun Energy yang rank 1, terus ada Tokopedia, terus Shopee dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kemudian ini user intent-nya kalau kita cari di Google gitu kan nanti nongol di bawahnya apa yang dimaksud dengan panel surya, apa fungsi dari panel surya, apakah panel surya menguntungkan, berapa lama daya tahan panel surya, seperti itu. Terus para presnya dia merekomendasikan penggunaan judul yang seperti ini, 7 macam energi alternatif yang wajib Anda tahu, gitu kan. Terus info lengkap panel surya, dan energi pembangkit listrik tenaga surya, kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ke hasil SERP-nya, panel surya. Nah, itu ada harga panel surya yang paling atas, terus panel surya untuk rumah, cara kerja panel surya, seperti itu untuk hasil SERP-nya. Kemudian untuk DA-nya itu 26, kemarin katanya kan 25 sampai 27 maksimal, jadi saya ambil yang ini dia 26 masuk, nggak apa-apa deh gitu. Kemudian backlink-nya ada 1.500-an, sama organic keyword-nya ada 14 ribuan, masuk kategori bagus. Oke, sekarang kita beralih ke on page-nya. Jadi saya analisa saya jadikan kompetitornya itu si Sun Energy karena dia tadi rank 1 dari page satunya. Saya lihat title-nya itu dia 494 yang kebaca, tapi kan ada dan kalau kita lihat ini ada dan terus titik-titik. Oh, ternyata dia lebih dari 60 karakter saya lihat. Karena yang terbaca cuma dan titik-titik. Ternyata kesananya masih panjang. Terus URL-nya udah bagus, sudah ada kandungan keyword main keyword-nya juga, panel surya. Terus meta deskripsinya juga diawali dengan panel surya dari paling kiri, kemudian dijelaskan selanjutnya, dan dia tidak melebihi dari 150 karakter. Kalau di sini 990 pixel ya IPX ini. Terus tampilannya seperti ini.
Oke, next. Itu kita lihat untuk title tag-nya, dia masukkan panel suryanya, kemudian untuk heading satunya juga ada terkait panel suryanya, kemudian heading 2-nya itu juga ada panel suryanya, tapi ini kepotong ya, salah potong berarti saya, mohon maaf saudara. Habis itu heading 3-nya ada juga produk panel surya, jadi ini dia saya lupa ngitung sih heading satunya, heading 2-nya berapa, heading 3-nya berapa, tapi yang jelas pas saya cari itu banyak banget, tapi ternyata kepotong ya di sini ya. Maaf ini amatir. Terus H4 dia sampai H4 ini. Masih ada keyword si panel suryanya yang dia pakai. Kayak gitu. Jadi dari title-nya H1 sampai H4. Nah, kemudian di sini saya lihat dia menggunakan keyword di satu apa namanya ini blog ya, di satu tulisannya dia itu ada sekitar 72 yang dikaitkan di tulisannya. Saya lihat sih dia memang natural tapi ya berlebihan sih. Natural tapi berlebihan gimana ya? Ya begitu. Jadi panjang banget sampai ke bawah. Kemudian Sorry, aku interupsi. iya, boleh-boleh, Kak. Ini kan 72. Itu dari berapa Ya. kata? Nah, itu dia saya nggak hitung, tapi panjang banget, Kak, dia ininya. Sampai saya scroll sampai ke bawah banget ya. Nah, kalau 72 tapi dari 2000 kata nggak apa-apa. Oh gitu. Stuffing itu stuffing hitungan. Iya, oh ya. Dia memang panjang Satu banget, lagi, Kak. ya. Satu lagi natural yang penting. Kalau Iya, namanya iya. natural santai aja. Kecuali kalau maksa banget, nggak, jangan. Oke, oke. Selama dia natural berarti Kak ya intinya ya. Iya, sama dia natural, gas aja. Oke. Next Kak ya. Next. Nah, ini masih di on page-nya. Ini saya lihat dari Uber Suggest-nya. Ya kalau nggak salah sih ini Uber Suggest. Tadi udah dijelasin sama Cindy juga ini terkait pengertian warna-warnanya, tapi saya menggarisbawahi dari load-nya aja, speed-nya itu dia di 3,6 something detik gitu. Kemudian saya yang perlu di-improve itu saya lihat ya di kecepatannya ini gitu, karena pada saat kita buka memang dia langsung dihadapkan sama apakah dia GIF atau video kayak gitu. Jadi mungkin di situ dia beratnya si Sun Energy ini. Nah, lebihnya itu udah bagus dari desktop interaktifnya bagus, terus visualnya juga bagus. Ini untuk tampilan desktop. Kemudian untuk tampilan mobile-nya itu sama ketika saya buka di HP, walaupun dia tampilannya udah sesuai sama format handphone, HP, mobile, tapi kecepatannya lumayan kita membutuhkan waktu lah kayak gitu, walaupun nggak loading-loading amat gitu. Nah, dia di 4,4 detik kayak gitu. Kemudian di artikelnya itu dia menampilkan foto tetapi tidak menampilkan alt text dan sumber fotonya dapat dari mana seperti itu. Jadi saya menandai itu harus di-improve di bagian situnya kayak gitu. Kemudian off-page analisisnya itu saya melihat dari backlink-nya itu ada 1.500-an kalau nggak salah ya. Tadi, oh ya ini benar 1.500-an. Kemudian dia punya banyak banget isu, ada sekitar 426 dan itu rata-rata kayak ada duplikat title yang kayak tadi saya bilang ada H1-nya, H2-nya itu banyak banget. H3, H4-nya juga banyak banget gitu. Tapi ada juga beberapa yang tanpa H1. Tapi di artikel yang satu ini dia pakai semua dari title H1 sampai H4 kalau nggak salah begitu. Dan kemudian saya melihat ada satu yang broken. Ya, ada satu yang broken, harusnya segera dihapus
hapus ya kalau nggak salah ya kemarin ya di kelas teorinya kayak gitu untuk mengurangi potensi untuk di ban sama si Google-nya seperti itu. Oke, Aku mau interupsi sedikit. iya iya Kak, lanjut Kak. Kalau broken link-nya itu udah lihat belum linknya apa? Broken link-nya nggak Nah, masuk ke broken dalam link saya. sih biasanya kan kayak 404 tuh, 404 itu Ya, broken link pasti. Biasanya kalau broken link di fix-nya biasanya kalau nggak eksternalnya kan internalnya yang bikin broken kan. ya. Kalau internalnya biasanya kita bisa beresin sendiri. Oh gitu, oke Cuma oke. kalau external link kita harus sampaikan ke orang yang ngasih backlink itu, ke broken linknya. Oke oke oke. Jadi harus hati-hati kalau mau ngubah Slack atau ngubah urus suatu website. Jadi siapa tahu orang udah ada yang ngasih backlink ke situ, tapi pas udah dibuka broken, itu ngaruh. Oh iya iya Jadi iya. kalau bisa sekali urunnya udah jadi dan udah kapakem ya udah nggak usah diganti. Iya 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 iya. Oke. Oke lanjut. Oke. Lanjut. Terus kita lanjut saja. Tadi di ini sumber-sumber yang ngasih backlink ke Sun Energy ini ada beberapa saya screenshot, ada dari apa ini PR Newswire, terus something ke bawahnya, tapi yang perlu saya garis bawah ini yang domain atau authority-nya yang memberikan backlink ke Sun Energy itu DA-nya gede-gede kayak gitu. Jadi dan transportnya itu kecil-kecil semua, paling tinggi juga 9 gitu. Jadi pantas walaupun DA-nya Sun Energy cuma 26, tapi yang nge-support atau yang ngasih backlink ke dia itu ya DA-nya yang tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi saya sempat heran kenapa dia gede banget gitu ya, tapi ternyata ya kayak gini backlink-nya banyak dan yang ngasih backlink itu domainnya gede-gede kayak gitu. Satu lagi, tadi aku mau nanya ke Cindy juga sih. Ini kan udah NF nih. NF itu apa? NF, NF apa ya Kak? Not found gitu mungkin? No follow, no follow. Oh, not Ini follow. diajarin ya kemarin. Kan backlink itu jenisnya ada dua, ada do follow sama no follow. Oh, saya kira itu do follow itu ini typo, di follow Nah, gitu dan maksudnya. Oh, bukan ya? jadi backlink itu ada dua, ada do follow, ada no follow. Jadi kalau do follow itu dia dianggap Google tuh misalkan dia A sama B nih, si A ngasih do follow backlink ke B. Berarti anggapannya A sama B itu dianggap itu berhubungan atau berkaitan. Nah, sehingga DA-nya naik. Jadi backlink itu ada do follow dan no follow. Kalau do follow itu dia ngaruh ke domain authority, naikin. Oh, Kalau no follow dia nggak ngaruh ke DA sama sekali. ngaruhnya kemana berarti Kak? Dia ngaruhnya tapi untuk ke pencarian ke botnya tetap ngaruh. Jadi sekarang dulu kan no follow tuh gak dianggap sinyal sama Google kan. Iya, Sekarang udah dipakai. Cuma sebatas itu aja. iya, iya, iya. Nah ya semacam kalau situs no follow tapi trafficnya tinggi ya kita kan bisa leverage kan. Iya, 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 iya. Di klik-kliknya jadinya arah situ. Iya, iya. Berarti ke depannya harusnya yang DF ya Kak, yang kita cari Ya ya. misalnya di follow kalau bisa. Kalau no follow ya nggak apa-apa. Hitung-hitung kan ya kalau dia-nya tinggi pasti trafficnya tinggi kalau bukan PBN. Iya, iya, iya. Oke, Buat marketing aja. oke. Lanjut Oke, ya Kak. lanjut. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, ini untuk web page apa sih bacanya? Optimization-nya ada beranda, terus tentang kami, DP 0%, bisnis kami, media kontak. Nah ini eh, eh, bentuknya dia uniknya bisa dua bahasa. Ini bahasa bulenya dan ini bahasa lokalnya kayak gitu. Isinya beranda tentang ketercapaian proyeknya dan lain sebagainya. Terus tentang kaminya itu tentang perusahaan-perusahaannya, udah ngapain aja dan sekilas tentang perusahaannya. Kemudian ini bisnis yang paling mereka ini kan, yaitu kita bisa pakai beberapa skema gitu dengan DP 0. Jadi ada skema
blessing, terus ada best renting, terus ada solar purchase-nya kayak gitu. Terus bisnis kami ya ini tadi yang banyak banget bisnisnya dan tampilannya menurut saya udah bagus. Tadi diakui juga sama Uber Suggest ya, kalau secara tampilan udah oke banget. Cuma memang loadingnya itu mungkin ini foto-fotonya terlalu berat nih. Jadi dia gerak terus, ganti-ganti terus. Kemudian medianya juga update dia terkait berita-berita artikel. Kemudian untuk lokalnya itu dia menampilkan kontak dan alamat seperti kata Kak Iga kan harusnya kalau mau lebih oke ditampilkan kayak gitu. Jadi dia memang menampilkan dan ini tadi yang saya bilang ada beberapa yang rusak itu. Nggak tahu kenapa dia rusak gitu kan, tapi saya nggak dalamin kayak gitu. Oke, dia kemana ya? Bisa hilang. Oke, lanjut ya. Oke, oke, dah. Nah ini saya nggak tahu sih tugas saya itu kemarin disuruh artikel gimana, apakah benar-benar disuruh artikel. Jadi saya buat aja artikel ala-ala kayak gitu. Jadi saya agak kurang terinformasi, jadi saya buat aja contoh artikel untuk mengoptimasi si websitenya yang akan dibuat kayak gitu. Jadi ada intinya ada panel surya, tadinya mau paling kiri tapi nggak apa-apa deh pakai tanda tanya gitu, apakah panel surya itu energi terbarukan berkelanjutan juga kayak gitu. Jadi karena hot isunya itu adalah energi terbarukan kan yang saat-saat ini kayak gitu. Jadi memang topiknya itu kan dikasih properti, tapi pas sebelum penutupan kemarin itu kan katanya oh ya udah bebasin aja deh kayak gitu. Jadi saya memilih yang energi terbarukan aja karena dari tugas 2 sampai tugas 3 saya topiknya energi terbarukan kayak gitu. Jadi biar sesuai sama background saya sekarang aja juga biar enak kayak gitu. Kemudian saya pakai tools apa aja, Google Trends, Google Keyword Planner, Uber Suggest sama Ahrefs. Tapi sekilas-sekilas sih yang Ahrefs nih, karena ternyata dia kalau makainya itu kita harus yang punya websitenya itu sendiri gitu, baru bisa pakai gitu. Jadi pas saya masukkan Sun Energy, malah ditanya apakah kamu pemilik website ini kayak gitu. Jadi waduh beda banget ini kayak daripada Uber Suggest kayak gitu. Uber Suggest kan bisa website orang lain kita analisa kayak gitu. Jadi selanjutnya tadi rekomendasi dari saya itu ini sebagai penutup, judulnya itu kalau bisa jangan sampai lebih dari 60, kalau mau tampilannya nggak ada pakai titik-titik di judul itunya pencariannya. Kemudian meta deskripsinya maksimal 150. Kalau sorry interupsi. iya Kak. Judul yang dimaksudnya title tag atau H1? Ini title tag. Title tag, oke. Clearin ya, Iya. tolong di-clearin ya. Iya. Soalnya di judul itu bisa title atau H1, bisa salah Oke, satu. ya. Terus Ini title tag, ada Kak. koreksi dikit ya. Meta deskripsi itu maksimal atau 55. Oh, 155 Kak. Ya. Oke, Tapi oke. kalau 150 pun nggak apa-apa. Biasanya Oke. kadang-kadang kan ada yang pakai itu kalau title ya. Kalau title kadang-kadang brandnya ada yang nyangkut. Iya. Iya, Itu iya, iya. kadang di bawah 60 malah. Oke, oke. Oke, lanjut aja. Oke. Kemudian tadi dia kan nggak menampilkan, kalau kita baca semua dari atas sampai bawah, walaupun dia teksnya panjang, tapi dia nggak menampilkan anchor text untuk internal link dia sendiri gitu. Memang backlinknya banyak, tapi kan internal link kan agak pengaruh juga dan membuat si pembaca itu nyaman untuk mendukung engagement ke websitenya dia kan, dan itu penting banget dan nggak ada sama sekali ya gitu. Terus alt text di image-nya tadi tuh nggak ada sama sekali, terus sumbernya juga nggak ditampilin. Terus text block-nya tadi kan panjang banget, tapi kata Kak Faris tadi kan nggak ada masalah ya ternyata, nggak apa-apa berarti, yang penting selama dia natural gitu. Kemudian loading max-nya itu saya cari di Google sebaiknya 1,8 detik kayak gitu. Saya nggak tahu sih itu dapat dari mana, tapi begitu katanya. Kemudian broken link tadi, ya Kak, lanjut Kak. Lagi, sorry. Maaf. Kalau di alt text itu di dalam gambar. Jadi yang tadi dari sumber tuh caption.
Oh, itu caption ya. Ya, Oh, alt text itu di dalam gambarnya. Biasanya di klik kanan kalau di Word ya, kita selipin gambar, klik kanan alt text. Alt text itu oh, biasanya buat ngedeskripsiin gambarnya aja. iya. Jadi kalau Ya, kita klik tadi gambarnya, ngaruhnya kemana, Kak? Ngelink dia. itu ngaruh kalau bisa alt text itu ada keywordnya. Tapi tetap Oh, jangan keyword aja yang input, jangan. Tetap deskripsiin gambarnya, apa yang digambarkan gambar itu. oke. Tapi nggak nongol di caption dia, Kak, ya, teksnya. Nah, kalau sumber biasanya kita taruh di caption. Tadi nggak ada Oke. kan, itu nggak apa-lah masukkan, boleh-boleh. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir itu broken link tadi segera diselesaikan seperti kata Kak Haris tadi. Kalau misalnya internal link masih bisa diselesaikan, kalau external link berarti harus di kontak yang ngasih backlink ke yang tadi kayak gitu. Mungkin itu aja sih Kak dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya Riko ya. Kalau dimasukkanku mungkin tadi kurang yang dari yang Cindy sih. Cindy kan tadi ngasih lihat ininya kan, hasil SERP analisisnya kan. Kalau di aku mungkin cuma itu masukannya. Oke, oke. Ya, tadi terlalu fokus di Sun Energinya, mungkin pasti ada yang lain kan. Tapi aku tahu Sun Energi, teman-teman yang kerja di PLTS juga memang mereka yang apa, kayak yang paling topnya sih. Iya, iya, iya. Berarti harusnya kompetitornya lebih dari satu gitu Kak ya. Iya, Ada jadi tiga gitu. jangan cuma berkaca dari satu aja. Kompetitor kan nggak cuma satu. Iya, betul-betul. Kadang-kadang ada yang nggak, ternyata di belakang terus mendadak maju, atau enggak ya maju mundur juga ada. Iya, iya. Oke, thank you Kak masukannya. Ya, lanjut Kak Devin. Oke, thank you Mas Faris. Thank you juga Kak Iko, great job. Dan mungkin kita mau mempersingkat waktu nih sebelum kita ke graduation-nya. Kita mau masuk ke sharing session. Sharing sessionnya ini dengan Kak Faris nih. Jadi Kak Yasindi, Kak Riko bisa banget tanya-tanya nih, tanya seputar pekerjaan di dunia digital marketing khususnya di SEO spesialis ini. Nah, Kak Faris nih, mungkin boleh nih diceritain gimana sih dulu kenapa tiba-tiba pengen jadi SEO spesialis, terus motivasinya apa, terus apa aja nih biar bisa survive di dunia SEO spesialis ini. Nah, mungkin bisa dijelasin tuh ke Kak Cindy dan ke Kak Riko juga. Mungkin dari kita tim Salam Ganesha juga bisa dapat insight nih dari Kak Faris. Silakan. Oke, Assalamualaikum. Pertama, sebenarnya aku tuh bukan orang SEO dulu, aku tuh engineer di Migas Geofisika tepatnya. Tapi ya karena satu dan lain hal sama bosen lah, kalau kan kerja dulu di lapangan terus ya, jadi jarang pulang ke rumah juga, di luar kota terus hidupnya, entah di hutan, entah di bendungan, entah di daerah tambang, ya identik dengan tempat yang gak ada sinyal sih. Nah jadinya ya bosen juga lama-lama di lapangan terus ya, jarang lah di rumah lah. Akhirnya coba-cobalah, aku ingat dulu pas kuliah aku pernah nulis kan, ya anggapannya aku lagi meraba-raba kira-kira skill apa sih yang bisa aku pakai selain tentunya kerja lapangan ya. Kalau kerja lapangan aku udah dari kuliah, dari Dosbing. Nah akhirnya coba lagi lah nulis lah dengan serius. Kalau dulu pas kuliah kan nulisnya asal aja kan, kayak nggak ada ilmu. Terus ternyata kalau aku lihat ya, kalau hampir semua job desk di nulis tuh selalu ada lampiran SEO-nya, persyaratan. Selalu ada, hampir nggak pernah nggak ada. Kalau jujur aja nih, sebenarnya penulis senior pun ada yang malas belajar SEO tuh. Merepotkan lah, nggak pernah lah, kayak batasi kreativitas. Awalnya jujur pun aku juga sebenarnya malas belajar SEO ini. Dan pas dulu belajar nulis, ngapain, nulis sudah susah, belajar lagi ginian. Sorry itu saya, aku juga orang seperti itu dulu. Tapi namanya perubahan zaman lah ya. Ya ingat aku kan orang sains ya, fisika. Kalau di evolusi ada tentang ini kan, jerapah yang tangannya yang lehernya pendek sama lehernya panjang. Terus ada pohon lebih tinggi. Kira-kira yang survive yang mana? Tentunya yang jerapah yang lebih panjang kan lehernya kan. Yang pendek mati. Ya sama kayak hidup ini sebenarnya, beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi,
ya akan ketinggalan terus. Kemudian learn to adapt lah, agile lah istilahnya lah. Mau dimanapun itu sebuah skill yang harus dimiliki, agile. Termasuk di SEO ini ya. Aku bukan orang Ilkom ya. Orang Ilkom, bukan orang Ilkom komunikasi maupun komputer ya. SEO kan bisa dua di antara itu. Ya aku orang fisika biasa yang mau belajar aja. Satu mau keinginan belajar. Nah, habis itu dari nulis kan ya. Aku mau dari penulis dulu. Kalau penulis rata-rata klien tuh selalu minta untuk blog, hampir semua. Jarang banget orang minta cerpen, jarang minta puisi. Biasanya sih di lomba-lomba baru sering. Akhirnya mau nggak mau dipaksa belajar juga. Dipaksa kondisi lah istilahnya lah. Nah habis itu belajar lah tuh SEO secara otodidak. Bener-bener aku nggak pernah ikut course online kayak gini, nggak pernah belajar dari susu SEO tuh nggak pernah sama sekali. Aku benar-benar belajar sendiri. Paling kalaupun ada mungkin lihat di YouTube, itu pun juga nggak total lah anggapannya lah. Walaupun aku dulu terakhir beli course tuh yang buat SEO di Tempo Institute, dan itu pun menurut aku ya cuma cercah aja lah daripada pengalaman ya. Habis itu aku freelance, coba-coba di project, akhirnya SEO jalan terus tuh. Aku tuh sampai nonstop 3 bulan aku project di situ sama kerja di Bali United. Dan fun fact-nya, aku dulu diterima di Bali United itu karena ilmu SEO. Jadi di agensi mereka tuh, kalau atasanku dulu tuh bilang sayanganku tinggal 3 orang ya dari berapa ratusan, kan diseleksi lagi kan, bisa 3. Di antara 3, kenapa aku bisa kepilih? Itu karena aku paham SEO. Nah tapi SEO bukan Google, bahkan SEO Twitter, bayangin. SEO Twitter, aku tanggung jawab hasil semua kerjaan tuh harus di Twitter paling atas. Kalau Twitter kan search engine-nya kan nggak sebagus Google kan. Ya minimal keyword-nya ada aja. Sama banyak engagement-nya kan. Sama di IG juga. Dan alhamdulillah harusnya nggak jauh beda sama Google kan prinsipnya kan. Kalau pikir-pikir dia berhasil aja, alhamdulillah berhasil. Ada yang nongol paling atas, paling kiri. Kalau di impression ya, kalau di web kan biasanya kan kayak di IG kan, kalau kita search misalkan tagar kan. Tagar tuh ada di kiri pojok kiri atas tuh biasanya paling jadi patokan orang buat ngeklik. Nah kita harus bisa seperti itu, sama kayak Google ranking 1. Bedanya ya posisi aja. Terus habis itu dari Bali United udah beres, aku kerja di Sirka. Dan fun fact lagi, sebenarnya Sirka nge-hire aku tuh bukan buat SEO, buat nulis di konten di produk mereka. Tapi pas aku cek kan, pas pertama kali kerja ke sini kan blognya kan ya anggapannya blognya kayak kuburan lah jatuhnya lah, belum sepi, nggak sebanyak dulu. Sampai sekarang akhirnya aku diminta juga untuk ngisi blog dan belajar SEO sendiri sih sama CEO-nya. Dan sekarang CTO-nya tuh jadi mentor aku sampai sekarang, meskipun ya kadang-kadang ada perbedaan pendapat di SEO, soalnya aku udah belajar dari pengalaman kan. Aku yang di World Research, aku yang ngembangin ini sama tim, jadi kadang-kadang kita lempar-lempar diskusi. Terus akhirnya sekarang sih aku udah ngembangin SEO kantor ini circa udah selama 6 bulan sih tepatnya ya. Alhamdulillah trafficnya kalau di compare secara 3 bulan itu naik 100%. Impressionnya naik 100%, terus kliknya naik 33%. Impresi itu seperti yang aku pernah jelasin ya, impresi itu misalkan kita nyari apel, terus langsung kelihatan websitenya, itu 1 impresi. Nah, impresinya naik 100% tuh. Dari awalnya kayak kuburan, sekarang udah mulai rame. SEO itu seperti itu, tujuan naikin traffic. Ranking di Google-nya jadi lebih kelihatan. Dan sekarang sih aku yakin bakal tahun depan pasti lebih kelihatan lagi. Soalnya SEO memang biasanya rata-rata 3-6 bulan baru kelihatan. Apalagi ini aku saingannya di dinas kesehatan kan. Terus selain nulis konten, aku juga jadi blog manager, benar-benar semua urusan internal link, backlink, external link ke situs lain, terus PR sama ngirim-ngirim reach out, beli backlink, itu aku semua yang urus. Ya ada yang resultnya kelihatan,
Ada yang langsung kelihatan, ada juga yang nggak langsung kelihatan. Ya tapi buat aku sih seru sih ngurus ini ya, kayak lagi membesarkan anak aja. Bayangin aja dari kliknya cuma 20, sekarang kliknya udah 100 kayak gitu. Pelan-pelan naiknya. Kalau SEO memang harus jangka panjang. Sebagai SEO spesialis tuh harus punya sifat sabar. Soalnya nih mainannya jangka panjang. Gak ada ceritanya, kok habis kerjaan ini satu, besok langsung kelihatan nggak sih? Nggak bisa, nggak ada yang kayak begitu. Sabar. Sabar, terus ulet, terus kreatif. Kan kalau riset keyword kan kita harus kreatif. Merangkai kata tepatnya sih. Terus empatik, soalnya intent kan mencari jawaban. Ya, kan kita harus mencari jawaban kan, berarti kita harus empati sama orang. Terus yang kelima, kita harus paham bisnis tentang apa yang kita jual. Misalkan kita website-nya jualan jamu, tapi yang kita bahas malah keyword yang bagus, volume sama SD-nya, cuma nggak nyambung sama isi website-nya, sama niche jualan. Kayaknya menurut aku sih ya gimana ya, kalian percaya nggak, misalkan ini website-nya tentang properti, tapi dia ngebahas bagaimana lebah menghasilkan madu. Kalau aku sih nggak percaya sama sekali. Kredibilitas, motivasi ya buat mulai terjun ke dunia SEO ya. Susah banget nyari kerjaan sih, ya aku juga ngalamin sih dulu. Tahun 2020 aku lulus kan, aku dulu 3 bulan nganggur dulu, baru dapat kerjaan pertama. Terus kalau SEO, gini deh, SEO tuh skill yang langka loh, jangan salah. Kalau orang paham SEO itu bisa jadi salah satu nilai jual yang paling bagus. Kalau mau tahu, selama aku di Sirta nih, selama udah 7 bulan berarti, udah 7 bulan sekarang. Aku udah ditawarin kerjaan 3 kali. Satunya kompetitor pula. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar SEO ya. Bahkan kemarin seniorku nanya loh, Riz, gue butuh orang yang ngerti SEO kayak lu. Kira-kira ada nggak ya? Wah, kalau dari aku jarang-jarang ya SEO, soalnya nggak ada loh kuliah jurusan SEO tuh nggak ada. Sampai sekarang tuh belum ada. Masalahnya juga SEO kan selalu update. Jadinya kalaupun kita bikin buku suatu saat ya akan usang juga itu. Tergantung dari Google permainannya gimana, update-nya. Ya kemarin kan Google baru update September kan. Berarti update yang Agustus kemarin udah nggak berlaku lagi. Atau update berapa tahun sebelumnya itu udah nggak berlaku lagi, udah jadul, udah usang. Jadi satu lagi tuh, kita sebagai SEO spesialis tuh harus adaptasi sama algoritma yang dikasih sama Google. Atau bahkan kalau Google udah nggak ada lagi, atau ada mesin pencari baru lagi nanti, kita harus adaptasi sama itu. Katanya kan TikTok udah mulai merajai kan, udah mulai mau gusur Google katanya, dengar-dengar. Ya kita harus belajar TikTok juga suatu saat, nggak ada alasan. Atau misalkan Bing nanti nguasain mengganti Google, ya kita harus belajar Bing juga. Jadi jangan buat Cindy ya, jangan ini sih, jangan patah semangat sih buat belajar SEO ini. Kalau mau coba kayak project ini kan udah ada nih, coba jadiin portofolio. Terus bisa freelance juga sih sebenarnya sih, benar. Kalau freelance cuma ya benar-benar mirip gini deh. Kalau di finance kan istilahnya 100 juta pertamamu itu kan yang paling sulit. Atau aset pertamamu adalah yang paling sulit. Kalau freelancer, klien pertama itu yang paling sulit dapatnya. Tapi kalau udah dapat klien pertama, klien berikutnya pasti akan nyusul. Aku udah ngalamin sendiri. Klien pertama aku dapat 5 hari setelah bid itu gagal terus. Tapi habis dapat ratingnya bagus, langsung aku dapat 3 klien. Intinya kalau jadi freelancer sih tunjukkan profesionalitas, jaga reputasi tentunya, terus disiplin, jangan profesional sih intinya sih kalau freelancer ya, profesional aja. Kayak misalkan Anda janji jam 4 ya jam 4, jangan ngaret-ngaret. Terus tunjukin juga kualitas kerjaan, nanti dari mulut ke mulut bisa aja kan ada yang nawarin. Kayak aku kemarin juga ada yang nawarin juga,
dari agensi, lu mau nggak kerja sama gua nih di agensi gua nih? Ya aku kan udah di Sirka kan udah nggak bisa. Tunjukkan profesionalitas sehingga nanti akan kebangun namanya trust atau kepercayaan. Nanti kalau udah banyak orang yang percaya deh pasti akan di-hire. Meskipun emang rezeki-rezekian ya. Tapi yang pasti bangun aja dulu, pupuk pelan-pelan dari awal. Nanti berjalannya waktu juga insya Allah pasti ada rezekinya. Aku nggak bisa ngomong gini soalnya aku udah ngalamin sendiri. 4 orang loh nawarin kerjaan. Di saat orang cari kerjaan aku ditawarin alhamdulillah. Tapi ya aku nggak ambil. Soalnya memang udah di Sirka. Terus situs freelance-nya sebenarnya banyak sih. Kalau lokal tuh ada project.co.id, terus ada Fastwork. Kalau di luar negeri ada Upwork sama Fiverr. Tapi kalau aku sih saranin lokal dulu aja. Kadang-kadang kalau di yang Fiverr atau Upwork kalau nggak kuat kan bayar pakai PayPal tuh kalau nggak punya. Kadang-kadang ada juga tuh penipu di situ. Kalau di website lokal sih freelance jarang-jarang sih penipu-penipu seperti itu. Biasanya kan klien pun dapat rating. Oh iya, maaf. Situs freelance-nya ya. Projects.co.id. Cuma apalagi ya project ya, password kan. Atau nggak 1000 Lancer sih. Masih ada nggak ya? Biasanya sih kalau start sih kalau nggak SEO spesialis yang junior ya. Kalau nggak start dari penulis dulu aja di blog. Barangkali nanti dikasih kesempatan buat jadi SEO spesialis kayak aku. Tentunya harus banyak belajar sama experience sama tentunya self marketing yang bagus. Soalnya percuma kalau skill bagus tapi marketingnya jelek. Jadi jangan ragu kalau nunjukin achievement terutama di LinkedIn, di profesional itu nggak apa-apa, bukan sombong, nggak self marketing. Kalau aku sih biasanya di LinkedIn aja cukup kalau prestasi-prestasi. Soalnya orang kan harus dengar kan kayak barangkali ini ada yang tahu kan profesional nanti mau hire atau mau kerjasama nggak ada yang tahu loh. Nggak peduli sekecil apapun prestasinya apa aja. Bukan sombong ya, ingat self marketing. Percuma skill bagus tapi nggak marketingnya jelek. Kayak barang bagus tapi apa ya? Kayak barang bagus tapi marketingnya jelek. Siapa juga yang mau beli? Rekomendasi di LinkedIn ya. Ini kursus kah? Kursus kah atau gimana? Dari Cindy? Iya, kayak kita kan udah ikut SGA nih, Kak. Nah, terus kita kan ada final project-nya gitu. Jadi mungkin Kak Faris bisa kasih rekomendasi aja gitu. Mungkin layan tentang final project kita cuman lewat LinkedIn aja gitu kali ya. Boleh-boleh aja post final project di LinkedIn, boleh-boleh aja. Siapa tahu dia orang kan. Orangnya bagus. Dulu Iya, temanku ada yang portofolionya bagus, aku tawarin jadi copywriter di kantor. Cuma meskipun nggak sampai masuk sih ya, gagal mungkin di interview. iya, Iya, soalnya aku lihat kayaknya sekarang tuh ini Kak, rekomendasi di LinkedIn tuh kadang suka dilihat ya sama orang gitu, sama HR gitu. Jadi ya mungkin Kak tapi Faris ya bisa HR mungkin akan ngelihat, tapi HR mungkin akan ngelihat ya sebagai pintu pertama, tapi ya ujung nentuin ya user juga sih. Iya benar sih. Ya HR kan juga nggak tahu apa-apa juga sebenarnya. Ya kan taunya nih orang katanya bagus, cobain aja dulu. Terus user yang nentuin deh kualitas benar-benarnya. Ya biasanya sih kalau pertanyaan seputar SEO paling ya gimana cara menaikkan traffic, menaikkan ranking, usaha-usaha apa aja yang akan dilakukan, terus hambatannya apa, terus solusimu apa, kayak gitu. Nggak akan jauh-jauh dari itu. Kalau SEO spesialis biasanya sih punya bawahan ini penulis rata-rata, atau nggak editor, atau nggak dia editor sendirian. Tergantung dari budget kantornya. Kalau ilmu-ilmu SEO, aku rekomen sih baca-baca blognya Aref, blognya Sam Rashid, bagus-bagus kok. Atau enggak follow mereka di LinkedIn juga bisa, mereka sering upload.
mungkin Kak Yasin di Kariko ada mau pertanyaan ya nih sebelum mungkin kita sudah 45 kita udah keluar nih. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Kak Yasin di Kariko buat Kak Faris nih. Mumpung hari terakhir nih kita di workshop. Silakan, silakan. Silakan. Kalau susah cari kerja sih, Kak, ngalamin sih. itu tadi kan Mas Faris bilang itu final project-nya dibuat jadi portofolio aja. Nah itu maksudnya gimana? Gimana cara mengubah final project ini jadi portofolio kayak gitu? Itu aja sih. Portofolio itu kan yang penting kan kayak bukti kalau pernah bekerja kan atau berkarya kan sebenarnya. Kalau ini ya anggap aja jadi portofolio kalian yang ini tadi ya keyword research kalian, terus SERP analisisnya, itu ditampilin aja. Misalkan di CV nih, CV-nya digabungin aja sama, tapi jadi PPT ya mungkin PDF mungkin bisa diubah-ubah di apa, istilahnya kayak dimodifikasi lah. Misalkan PPT tadi itu jadi PDF atau kadang-kadang sih kalau aku portofolionya sebenarnya di Google Drive. Jadi kayak galeri karyaku aja. Yang penting kan kalau klien kan subjektif ya. Kalau dia suka ya diambil, kalau nggak suka ya udah rezeki-rezekian aja. Satu lagi Kak, biasanya kan portofolio itu ada klien yang minta gitu kan. Nah kalau kayak gini kan kita final project itu siapa yang minta gitu yang kita buat di itunya gitu, di portofolionya. Apakah SGA atau pribadi gitu? Kalau pribadi kan bisa aja semua orang ambil final project orang terus di copy paste diganti nama kayak gitu. Baiknya SGA sih, kayak berarti ini kan bukti kalau pernah ikut kelas juga kan. Jadi naikin kredibilitas kayak anggapannya mirip-mirip di webpage. Kadang-kadang ada testimoni ini kan orang beli barang kan. Itu kan salah satu metode persuasi. Kalau bisa sih ada SGA-nya. Jadi lebih apa persuasinya lebih bagus. Oke, thank you Kak. Oke, mantap. Mungkin dari Kak Yasin ada yang mau ditanya lagi nih Kak? Iya, kalau aku itu sih Kak tadi minta rekomendasi di LinkedIn aja sih. Soalnya apa ya, penting juga sih zaman sekarang gitu ya. Ya meskipun apa ya, mungkin ini kali ya Kak, mungkin kayak misalnya Faris merasa bukan siapa-siapa gitu. Cuman kayaknya penting juga sih Kak gitu. Kalau menurut aku ya. Soalnya emang kadang gitu sih Kak, apa rekomendasi itu juga penting juga sih. Enggak, bukan masalah ini sih, bukan siapa-siapa sih. Itu merendahkan diri banget, nggak boleh. Jadi kalau semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau ini kan profesional kan, biasanya orang nyari yang paling bagus. Ya tunjukin aja marketingin diri kalau Anda tuh yang paling bagus di antara yang lain. Kan sama aja kayak pas bekerja, jangan cuma soal jual barang ya. Kalau beli barang kan tentunya kita maunya yang terbaik kan. Ya, sama juga dengan pengusaha pengen dapat karyawan yang terbaik. Nah, gimana cara menjual hasil marketing agar kamu tuh terlihat yang terbaik? Dan tentunya harus apa istilahnya ya? Don't judge a book by its cover itu nggak berlaku di dunia kerja. First impression itu penting. Jadi jangan sampai first impression ini jelek duluan. Dipoles-poles, terus tentunya bikin portofolio itu sebenarnya first impression loh masuknya. Kalau first impressionnya bagus, terus nanti tinggal buktiin aja di interview. Nanti kalau interviewnya lancar ya ambil rezeki kan, masuk kerja, dapat over. Mungkin dari Cindy ada tanggapan? Jadi jangan merendah diri ya. Jangan. Tadi buat presentasi kamu bagus kok. Kalau aku jadi dadapir sih ya di kantorku, ya aku bisa menilai ini bagus nih kerjaannya nih. Bisa bantu analisisnya bagus. Jangan malu buat nampilin skill atau ini kelebihan. Terutama di LinkedIn profesional tuh jangan malu. Orang resign aja banyak like-nya kok. Masa orang prestasi enggak? Oke deh, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan nih kayak Yasin di Kariko,
kita mau lanjut ke sesi selanjutnya. Cuman sebelumnya mungkin kita mau foto bareng dulu nih. Kita mau masuk ke graduation. Jadi mungkin kayak Cindy Kariko, terus juga dari Sanggarnisa kita dari Kaluki juga boleh nih open cam dulu. Nanti mau difoto nih sama Kak Adifa. Oke. Adifa boleh dibantu untuk difoto dulu. Iya, oke. Sebentar ya. Oke. Hitungan dimulai dari apa hilang-hilangan ya. Oke. 3, 2, 1, senyum. Oke, satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, Harnus terima kasih dan semuanya. Kak Oke, Faris. Mas Faris, thank you banget nih. Mungkin kalau Mas Faris ada kegiatan selanjutnya boleh leave Zoom-nya. Tapi kalau mau ikut ke graduation-nya kita juga nggak apa-apa nih. Jadi mungkin habis ini saya mau serahin dulu nih ke Mas Luki untuk graduation-nya. Untuk Mas Luki dipersilakan Mas. Oke, baik. Selanjutnya kita, ini suaraku udah terdengar kali ya? Ada. Oke, iya selanjutnya kita akan graduation nih. Nah, sebelumnya mungkin tadi udah ada sharing nih dari Mas Faris, terus juga final project dari teman-teman juga alhamdulillah sudah dikerjakan dan dapat feedbacknya dari Mas Faris nih. Nah, final project dari teman-teman ini jangan sungkan untuk dibagikan nih di LinkedIn-nya. Nah, tentunya mungkin kan udah dapat feedback nih dari Mas Faris. Nah, itu nanti dari presentasinya bisa dievaluasi, ditambahkan sesuai feedback yang didapatkan dari Mas Faris. Nah, lalu jangan sungkan untuk dibagikan ke di LinkedIn dan dimanapun lah, di platform manapun. Karena benar tadi kata Mas Faris, emang portofolio itu ya penting dan juga penting untuk dibagikan. Nah, untuk ibaratnya jangan sungkan dibagikan biar orang-orang tahu, oh kamu tuh pernah melakukan project ini gitu gimana. Kalau misal teman-teman di sini masih kurang pede, oh project saya belum sempurna, jangan sampai itu jadikan alasan buat nggak ngebagikan karena pasti namanya project pertama mungkin saja ini benar-benar pertama kali teman-teman ngerjain project itu ya pasti masih banyak evaluasi. Nah jadikan final project di sini itu sebagai langkah awal untuk project-project selanjutnya gitu. Karena saya pribadi juga dulu mungkin di bidang yang lain juga bikin project di awal tuh kayak nggak pede banget buat ngebagiin. Nah, tapi ya udah bagikan aja, banyak evaluasi akhirnya bikin project lagi 1, 2, ketiga sampai ke berapa pun nantilah gitu. Jadi tetap semangat nih. Nah, selanjutnya untuk graduation nih. Nah, mungkin untuk graduation ini nanti kita mau foto nih dengan teman-teman ya. Mungkin next selanjutnya. Oke, nah untuk peserta pertama nih. Nah, selamat kepada jeng siapa nih? Oke, Kak Aya Cindy Rismahani atas keberhasilannya menuntaskan pelatihan workshop SEO spesialis oleh Salam Ganes Academy pada 3 September 2022 hingga 24 September 2022 dengan durasi pelatihan 12 jam. Yeay. Mungkin ini ya bisa dibantu untuk foto dulu ya sama Kak Adifa nih, Kak Cindy mungkin silakan Adifa tolong. Ya oke, Kak Cindy bisa on kamera karena akan difoto. Oke. Mungkin Oke. aku stop video dulu kali ya biar kelihatan gitu atau gimana? Enggak, udah Nggak di perlu. spotlight kok, Kak. Oke, siap. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi ya Kak Cindy. 3, 2, 1.
Oke. Terima kasih Yeay, banyak Kak terima kasih Cindy banyak Kak dan Cindy, selamat. selamat Kak Cindy. Oke, Ya, nah makasih nanti Kak. untuk sertifikatnya menyusul lah Kak ya. Mungkin desainnya nggak kayak gini mungkin. Saya kurang tahu nanti. Oke, untuk peserta kedua. Nah, selamat kepada Kak Ricardo Lumbangao atas keberhasilannya menuntaskan pelatihan workshop SEO spesialis oleh Salam Ganesha Academy pada 3 September 2022 hingga 24 September 2022 dengan durasi pelatihan 12 jam. Silakan, mungkin Kak Riko udah on cam nih. Semangat banget nih Kak Riko. Oke, mungkin Kak Diva silakan dibantu. Oke, kepada Kak Riko, persiapan ya. 3, 2, 1, tahan. Oke, satu kali lagi ya, Kak. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Riko dan selamat. Yeay, selamat Kak Riko. Semoga baik Kak Riko, Kak Cindy, semoga apa yang teman-teman, apa yang learner pelajari selama workshop ini bisa bermanfaat dan berguna untuk karir teman-teman. Karena pasti motivasi awal untuk belajar ini juga tentunya untuk membantu pekerjaan teman-teman. Nah, jadi kayak ini sebagai apa ya? Awal untuk lebih banyak untuk memperdalam lagi terkait SEO ini gitu. Nah, karena banyak banget sumber-sumber di luar sana yang bisa menunjang teman-teman untuk semakin memperdalam SEO ini gitu. Dan saran saya emang banyakin project sih. Banyakin project karena dengan banyak kerjaan project pasti lebih banyak problemnya dianalisis dan akan mempertajam kemampuan SEO teman-teman. Begitu. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin untuk sertifikat nanti kan ada certificate of completion sama certificate of competence. Nah, nanti akan segera dikirimkan ini di minggu depan tepatnya. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin sebelum leave silakan isi form feedback dulu ya. Karena kita sangat mengharapkan evaluasi dari teman-teman, dari learners, dari Kak Cindy dan Kak Riko. Dan kami juga dari tim Salam Ganesha berterima kasih atas partisipasi. Oh, di sini masih ada Kak Faris. Ya, terima kasih atas partisipasi semuanya, Kak Faris, Kak Riko, Kak Cindy atas pelaksanaan workshop ini. Dan mohon maaf jika ada salah dan hilaf terkait. Ya, sampai jumpa suatu saat ya di lain mungkin kita akan ngadain workshop selanjutnya lagi. Nah, silakan ditunggu kabar lanjutnya. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin saya serahkan lagi ke Devin. Oke, thank you Mas Uki. Terima kasih juga untuk Mas Faris dari sebulan ini udah ngebantu learners buat belajar SEO dan mudah-mudahan ilmunya itu bisa digunakan oleh learners juga untuk meniti karir di SEO spesialis. Dan thank you juga buat Kak Riko dan Kak Cindy. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf bila kita masih ada kekurangan dan acara ini, workshop kita di bulan September ini resmi saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.